Yo, what's up guys, balik lagi di channel Jack Official. Masih bersama gue Jack di sini di Kamis malam kali ini. Kisah Kamis malam. Kisah Kamis malam kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang kita dapatkan dari narasumber yang sudah ada di sini. Mungkin sudah tidak asing lagi di mata kalian semua. Sudah ada Ivan Ardiansyah dan Vicky Muhammad Fajar. Di follow Instagramnya jangan lupa. Pasti. Follow Instagramnya di bawah. Langsung aja ke video. Gue bakalan mulai cerita dari yang paling membekas di hati gue, anjing Hati gua aja lah kejadiannya tuh setahun yang lalu. Nah waktu itu tuh ya biasalah malam-malam jam 8 jam 9-an gue tidur. Tapi anehnya tuh nggak biasanya gitu gue bangun tengah malam. Biasanya mah ya biasa aja gitu kan, bangun subuh sholat kayak gitu. Cuman itu nggak biasa, hari itu tuh nggak biasa banget buat gue. Soalnya bangun tengah malam sekitaran jam 2. Terus si badan tuh keringetan. Tuh aneh gitu kan. Gua bangun lah, diam dulu sebentar buat nenangin hati gue. Soalnya hati gue juga deg-degan gitu kan. Begitu bangun tuh deg-degan, badan keringetan. Anjir ini kenapa, kata gue. Nah nggak selang waktu lama nih. Jadi kejadiannya tuh di kamar sebelah sini kan. Kamar sebelah waktu itu kamarnya masih di sana. Nah ruangannya tuh kayak gini, hampir sama. Cuman si jendelanya bukan di situ, tapi di sini. Ngadep keluar rumah langsung. Gak selang berapa lama gue kayak ngerasa ada yang lewat-lewat di luar dari jendela itu tuh. Gue ngerasa kayak ada yang lewat. Gue perhatiin diamin 3-5 menit nggak ada sama sekali yang aneh gitu kan. Jadi kamar lu terus ada jendela segini gitu lah. Iya, sampai sama kayak gini. Langsung hadap keluar. Jadi kayak siluet gitu kodenya. Di situ belum. Oh. Gue perhatiin nggak ada apa-apa. Ya udahlah, kata gue tuh mungkin istilahnya halusinasi lah ya. Halusinasi gue mencoba menenangkan diri dulu. Ketika gue mau beranjak tidur lagi, nah di situ mulai ada perasaan lagi. Wah anjir, ini mah kayaknya beneran ada nih yang lewat nih, Sosok ya. Pas gue ngelihat lagi untuk yang kedua kalinya, ada yang lewat. Gue masih berpikiran positif waktu itu. Mungkin maling. Enggak, mungkin orang soalnya kan itu tempat ya, ini jendela, di luarnya tuh ya jalan gang biasa. Tempat orang lalu lalang. Oh bukan kebun, bukan. Jadi ya gue masih berpikiran positif. Wah itu mah orang lah Lewat. lagi pada lewat. Set kesana dia tuh lewat. Kan siluet ya. Kalau ngelihat dari dalam tuh gue perhatiin lewat lagi. Bolak balik ya. Gue masih berpikiran positif. Itu mungkin bukan orang yang sama lah. Orang yang beda. Orangnya. Cuman dilihat dari perawakannya tuh perempuan rambut panjang gitu kan. Dilihat dari siluetnya. Nggak berapa lama makin cepet lalu lalangnya. Flash. Anjir, kata gue, ini apaan? Siapa ini di luar gitu. Tapi kelihatannya gelap siluet gitu. Iya siluet. Gue gak berani mastiin soalnya tahu sendiri lah ya. Takut gue begitu. Gue perhatiin. Nah sekitar 3 menitan lah ya gue merhatiin dia lalu lalang. Yang terakhir kali dia ngelewat, dia langsung diem di tengah-tengah jendela itu. Dia langsung diem. Terus kan ngelewatnya tuh minggir gini, ini jendelanya minggir kan. Begitu diam gitu langsung balik badan. Gue di situ anjir ngeliatin ke sini. Jam 2 malam itu deh. Iya jam 2. Siapa ini? Gue di situ tuh begitu dia ngeliat ke arah gue langsung mau mastiin. Lu nggak lari. Mungkin orang kan ya. Mungkin orang. Begitu gue mau ngeliat, mau ngebuka jendela, dia istilahnya langsung pergi. Langsung pergi. Gue lihat nggak ada siapa-siapa. Gue di situ balik lagi, diam lagi, ngeliatin lagi untuk mastiin lagi.
Nah ini yang ngepnya, dia ngelewat lagi untuk terakhir kalinya, tapi bukan jalan. Anjing merinding. Dia tuh ngelewat sambil kayak nari gini nih, gini tau. Si kepalanya tuh bener-bener lentur gini. Wah, anjir di situ langsung nari bener-bener nari sambil jalan itu ngelewat. Siluet. Anjir di situ langsung tik, wah langsung lari gue, langsung lari keluar. Terus saking parnonya gue di situ, anjir pengalaman gue yang istilahnya paling membekas lah, nggak akan hilang sampai sekarang karena itu bener-bener serem, iya serem, cuman lebih ke arah terornya itu loh. Itu bener-bener neror banget sih, makanya anjir ngeri banget pas narinya itu loh. Iya, yang bikin merinding itu narinya. Anjir. Tapi lu nanya agak ke orang tua itu apa? Karena kebetulannya gue kan tipikalnya nggak banyak bicara gitu kan. Jadi ya udahlah. Disimpan baik-baik aja. Tapi setelah itu ada gangguan lagi nggak? Banyak. Banyak cuy. Apa tuh? Kayak inilah yang dia tahu juga tentang masalah anak kecil. Gimana? Jadi di situ ada anak kecil 2 orang kembar katanya. Hantu. Ya. Kalau bahasa Sunda mah disebut kate budak hideung. Ada mitos istilahnya budak hideung. Urban legend yang beredar di masyarakat tentang budak hideung. Kenapa gua tahu? Karena waktu kecil banyak teman-teman bokap gua kan kesini pada main. Ada yang bisa ngeliat. Ingat banget nih kejadiannya. Lagi pada masakan di belakang. Gue juga. Sorry. Itu lu umur berapa? SD lah. Sekitar. Masih SD. Masih Kalau SD. yang kemarin, yang itu yang pernah baru setahun kemarin. tahun kemarin. Iya. Ini kejadiannya SD nih. Kenapa gue bisa tahu itu ada anak kecil 2 itu? Nah, gue tuh di belakang kan lagi pada masak itu. Terus ada teman bokap gue tuh mau ke air. Nah, ketika beres ke air, nah yang di dapur ini tuh rame-rame lagi pada nyeritain bahwa di sini tuh suka kehilangan barang. Tapi kehilangan barang itu misalnya nih ya, remote nih hilang, disimpan misalnya di meja, terus tiba-tiba hilang. Nah sehari 2 hari kemudian tuh ada lagi. Jadi cuman di apa? Kayak dimainin aja. Cuman dimainin doang. Tuh lagi ngebahas itu di itu tuh di mana, di dapur tuh tiba-tiba ngelewat beres dari kamar mandi kan, terus teman bokap terus nanya itu saha kayak gitu, itu siapa? Mana tuh budak 2an terus dia tuh ngedeskripsiin gitu si perawakan anak kecil itu kayak gimana. Kata dia itu anak berdua, badannya benar-benar hitam, ada taringnya, terus matanya merah kayak gitu. Lu merinding cuk. Sumpah tapi penjualannya manusia, anak kecil biasa. Kan pertama gue nganggapnya kan tuyul. Ternyata bukan, kata dia bukan, emang dia tuh ya anak kecil cuman dia tuh seneng banget ngumpetin barang. jahil lah gitu. Jahil. Tapi nggak ngebahayain cuma iseng doang gitu. Ya cuman ya perawakannya aja yang bikin serem kayak gitu. Jadi emang nggak ngapa-ngapain, cuma jahil doang. Tapi emang bener, dulu gue pernah, gue kan dari kecil dari dulu sering kesini, terus gue sering nginep juga di sini. Gue sempat nggak percaya ya sama cerita dia masalah anak kecil yang hitam itu. Suatu ketika gue SMP waktu itu nginep, waktu itu kamar dia masih di sana, di atapnya tuh bolong gitu kan. Jam berapa ya, orang lain udah tidur, gue tuh bener-bener nggak tidur situ. Gue kayak nggak bisa tidur, liatin ke atas. Ternyata bener ada, merinding kalau sumpah, ada kayak mata gitu merah. Gue cuma lihat mata doang merah, tapi ngedip di atap. Ngedip. Oh di situ gue langsung, oh ini kayaknya bener nih yang dia ceritain. Akhirnya gue tidur, karena bener-bener gue dari kecil udah sering main kesini. Jadi ternyata dan kebukti juga gitu, apa aja yang di sini tuh gue udah pernah lihat juga. Gila. Sih emang di sini tuh
banyak lah kalau lu mau istilahnya apa uji nyali udah di sini. Penasaran gitu ya. Oh, Kalau penasaran. emang Sini. kelihatan soalnya ini rumah emang kelihatan kayak rumah gua sih, rumah tua gitu, rumah Iya, kolot lah, emang rumah rumah lama. zaman dulu lah gitu. Orang apa ya, ini tuh rumah keberapa lah di daerah sini tuh, keempat atau kelima dari zaman, wah udah lama banget ini, udah puluhan tahun lah cuma ini tuh. Gak aneh sih, aneh. Eh, Kalau pengalaman gua pernah dulu di rumah teman gua, teman SMP. Gua waktu SMP kan sering nginap di rumah dia. Jadi di rumah dia tuh tiap subuh, kita kan kalau tiap subuh suka main PS, suka begadang lah. Nah, gadang. jadi tiap subuh tuh jadi kamarnya tuh rumah-rumah komplek itu. Jadi kamarnya tuh di depan, terus ada cermin, kayak jendela langsung keluar, di depannya ada pohon mangga gitu loh. Jadi tiap jam 4 subuh atau setengah 5 subuh itu kayak ada yang ngelempar pasir ke kaca. Kita lihat nggak ada. Tempo hari kita tungguin, penasaran kan siapa yang ngelempar kaca tuh, kita tungguin nggak ada. Pas kita udah masuk lagi baru ada itu yang ngelempar. Itu kayak gue banget waktu gue masih zaman SMP sih. Pasir ya, bentuknya pasirnya. Pasir. Terus pernah juga masih di komplek itu, gue pernah malam-malam abis nyari tukang nasi goreng di depan rumahnya. Gue jalan sama teman-teman bertiga atau berempat, itu ada yang ngelempar kayak batu gitu dari atas. Kayak batu gitu. Tapi nggak apa-apa, biasa aja sih kalau gue mah. Tapi bener loh, istilahnya gimana ya, yang gak nunjukin bener-bener nampakin hantu itu terasa lebih bikin penasaran juga bikin- kan. bikin Aneh. anjir apaan ini gitu kan. Ya. Malah kan kejadian di sini juga istilahnya bukan hanya yang kayak gitu kan, yang nggak ditampakin. Gue juga pernah waktu ini mah kejadiannya paling baru bisa dibilang terakhir kejadian gue lah. Soalnya sekarang udah nggak kejadian lagi sih hal-hal yang kayak gitu. Sebelum puasa tuh 2-3 bulanan lah ya, awal-awal tahun, gua tuh habis kerja capek banget kan, tidur langsung tidur, lupa sholat maghrib, sholat isya, itu langsung kelewat setengah 7-an, gua langsung tidur, bener-bener capek banget. Gua tidur nggak mandi nggak apa, nah kebangun jam 10-an. Nah kan istilahnya di keluarga gue tuh gini, keluarga gue tuh nggak pernah tidur malam. Jam 8 paling cepat, pokoknya paling lama tuh jam 9, jam 10-an Udah pada tidur semuanya, lampu udah pada mati. Ya. Nah jam 10 gue bangun karena mimpinya tuh gue lagi tidur, terus di apa ya, di namanya tuh dicekik lah. Logikanya kalau misalnya mimpi nih ya, mimpi misalnya gue ditenang lah sama orang, ketika bangun nggak akan kerasa sakit kan, nggak akan kerasa sakit gitu kan di dunia nyatanya. Tapi ini enggak, begitu gue bangun di tenggorokan tuh kerasa bener abis dicekik, sakit nih. Jadi ini kenapa kata gue. Nah ketika gue lagi diem gitu kan, mencoba menenangkan diri, itu bener-bener dari atas ini udah rakap. Anjir apaan ini, aduh ini apaan kan. Soalnya gue masih parno sama mimpi itu udah gue langsung lari ngambil minum dulu, beres minum langsung coba gue tidur lagi. Nah ketika gue tidur gini, dia di sini tuh kayak napas. Anjir ini apa? Gue madep, oh kagak ada, nggak ada nih. Ya udahlah, asalnya gue miring kan gini, jadi ngadep ke atap. Dah, gue tidurnya sambil ngadep ke atap, tidur gue. Nah, nggak tahu kenapa mata tuh pengen apa? Pengen ngebuka aja. Di situ tuh nggak selang berapa lama tuh, pengen ngebuka mata. Tapi masih ada perasaan takut. Aduh. Akhirnya gue ngeberaniin buat ngebuka mata. Begitu gue ngebuka mata, di sini benar-benar piri, anjir pocong.
sumpah ini depan mata banget, dak anjing, di situ langsung ngejerit tapi nggak ada suaranya, itu aneh banget. Tapi itu bukan mimpi, bukan mimpi cuy, kondisi semua orang di rumah udah tidur. Gua nggak bisa gerak lama banget lah, itu berasa kayak setengah jam Di sini loh. iya, berasanya kayak setengah jam, padahal ya kalau misalnya dilihat mah Sekian detik. iyalah ya, cuman beberapa detik itu benar-benar anjir nggak bisa gerak. Sampai akhirnya gue gerak, gue ambil minum lagi, gue tenang sendiri, gue tidur sama adik gue tidur di kamar adik. Tapi dengar cerita Vicky, gue pernah ngalamin sama banget kayak dia di rumah juga tapi kebetulan waktu itu emang si sosoknya tuh bukan dari rumah gue, bukan asli dari rumah gue. Jadi waktu itu di sekolah, gue masih sekolah, kita tuh satu kelas dapat tugas TIK, di mana waktu itu kita disuruh bikin film, hanya dibagi kelompok, dan akhirnya kebagianlah kelompok. Kebetulan waktu itu kelompok kita pengennya ya udahlah bikin film horor aja. Akhirnya kita cari tempat-tempat yang serem buat kita syuting buat kita tag di sananya. Dapatlah salah satu tempat wisata yang lumayan horor di kota Bandung, di Baksil, Depan Cilewangi, yang hutan-hutan itu kan, yang banyak dipakai spot-spot foto gitu. Akhirnya kita deal semua, satu kelompok itu kita deal, kita tag di sana. Dua hari kemudian akhirnya kita berangkat ke sana buat tag pertama. Kita datang di situ benar-benar kita nggak permisi, kita datang langsung tag, kita sompral nggak sopan, Itu salahnya. sompral nggak sopan. Akhirnya sampai maghrib pun kita masih tag di hutan, akhirnya jam 7 kita selesai, kita pulang. Nah di sini pada saat gua pulang sama temen-temen, sampailah sekitar jam 10-an di rumah, bisa sampai jam 10 di rumah, sampai malam. Kita pulang akhirnya gua udah di rumah, tidur kan ke air, tidur. Jam 1 gua kebangun karena ada suara kayak magicom ya, tutup gitu, gitu kan. Rice cooker lah. Gua bangun tapi mata gue nggak melek gitu. Gue bangun tapi mata gue merem, ini siapa nih? Nyokap gue kali kan. Akhirnya udah ada suara itu, tiba-tiba keran air lah kebuka gitu kan, suara air. Gue positifnya nyokap gue kali kan ke air. Akhirnya gue bangun, pas gue bangun gue melek, itu keran air mati, dan gue lihat bokap gue masih tidur, nyokap gue masih tidur, adik gue masih tidur. Akhirnya gue kan ini siapa gitu kan. Akhirnya gue balik tidur lagi, tapi kayak tidur takut gimana tau sih, tidur takut terus ya, itu apaan tadi. Nggak lama setelah itu hampir sama kayak kalau gue tidur ke kiri ini, nah di depan muka gue tuh ada yang nafas siapa gitu kan, depan muka banget. Pas gue melek, ternyata ada perempuan separuh baya di depan muka gua. Separuh baya itu udah tua gitu. Udah kayak tua gitu lah. Itu di depan muka gua tidur. Bener-bener emang bener yang dia rasa tuh emang kayak nggak bisa gerak gitu, gimana sih? Kayak kalau gua langsung pandangan gua merah semua. Dia di depan sambil ngomong pakai bahasa Sunda yang artinya ya pokoknya permisi lah gitu. Ibaratnya jangan pakai bahasa Sundanya. Tong polontong bener lah, cek kasar namanya, kalau kata kasar namanya jangan polontong, izin heula lah gitu. Nah kayak gitu. Akhirnya gue di situ nggak bisa tidur lagi. Gue mikir di situ apa gue harus ceritain nih sama teman-teman gue gitu kan. Tapi gue mikir lagi, kalau gue ceritain kok panas sih. Kalau gue ceritain, aduh sayang nih, film baru tag gitu film gue baru tag, takut nggak jadi, ntar nyari tempat lagi nggak ada lagi. Akhirnya gue nggak ceritain lah. Sampai gue di sekolah, kok kelompok gue lagi pada kumpul nih. Gue samperin, ada apa nih? Ini lagi ngomongin masalah film katanya. Bil, kenapa Bil? Kamu kayak ngelamun gitu. Ya kemarin aku didatengin katanya. Ternyata si perempuan itu tuh ngedatengin ke gue, ngedatengin ke Sabil juga. Emang temen gue yang namanya Sabil tuh emang dia bisa juga, dia peka juga sama yang kayak gitu. Tapi Sabilnya lagi kondisi haid gak? Untungnya enggak. Dan akhirnya kita semua udah jauh ceritanya, sampai ke sana kita syuting lagi hari kedua, ke sana lagi karena nanggung kan, film kita belum beres.
akhirnya kita ke sana lagi syuting, tapi dengan catatan kita permisi dulu, terus kita nggak sompral. Dan akhirnya aman, hari kedua aman, untungnya aman. Jadi ya buat teman-teman semua, mau kalian datang ke tempat manapun, mau yang udah tahu pernah atau belum pernah, izin dulu lah, minimal permisi dulu, jangan sompral, jangan belagak lah gitu ya. Karena saling menghargai aja lah, mau manusia-manusia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu. Karena mau gimana pun itu pasti udah ada yang nempatin. Jadi kita masuknya tamu lah. Tamu. Kalau di rumah gua sih itu sih yang menurut gua paling horor, meskipun banyak yang sering ngikutin ke rumah gua, banyak banget yang sering ngikutin, tapi itu yang paling horor, yang berani nampakin bener-bener di depan muka banget. Itu pengalaman horor gua yang paling mantap sih menurut gua. Horor sekali nampaknya bro. Ya mungkin segitu aja cerita kisah kami semalam kali ini. Kemarin juga udah banyak yang request buat kita cerita horor lagi ya. Cuman kita kondisi juga seperti ini, kita mau mengundang orang kesini juga agak susah. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya cerita horor, cerita mistis atau pengalaman mistis, bisa langsung kirim ke email hafidrizki655@gmail.com. Udah gue cantumin juga di description. Nanti kita bakal bacain cerita-cerita itu atau bakal kita analisis lah seperti itu. Atau kalau mau in-frame juga bisa langsung aja hubungin. Kalau mau insya Allah kita akan undang ke studio kecil kita ini. Anjas. Mungkin segitu aja konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you. Girl, track me, give me the pack and I might pack that. She got a fatty, I might pack that. Give me your addy, we pullin' it to your better, then we gon' put it to red, we gon' click clap.